Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Tata Astina, NIM 2001010141, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya, yaitu yang berjudul Pasar Persaingan Monopoli dan Oligopoli. Selanjutnya, abstrak. Pasar memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, jurnal ini saya buat untuk menjelaskan secara menyeluruh mengenai pasar, terutama mengenai pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Selain itu, jurnal ini saya buat agar dapat menunjukkan kepada seluruh pembaca agar lebih mengetahui mengenai pasar monopolistik dan oligopoli. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dipastikan bahwa kita memerlukan berbagai kebutuhan hidup yang tidak bisa kita peroleh secara langsung dari alam. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan, kita melakukan proses jual beli baik itu di pasar maupun tempat yang bisa digunakan untuk proses jual beli. Selanjutnya yaitu pengertian pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli sosial dan dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjualan, pembeli, dan harga barang. Adapun ciri-ciri dari pasar, yang pertama, memiliki penjual dan calon pembeli. Yang kedua, terdapat banyak barang dan juga jasa. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar. Dan di sini ada pengertian dari pasar monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip atau close substitusi, dan terdapat hambatan masuk atau barriers to entry ke pasar. Ciri-ciri pasar monopoli dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk ke pasar. Yang keempat, sebagai penentu harga atau presenter. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli adalah 1. Memiliki bahan mentah strategi atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Perusahaan monopoli umumnya menguasai seluruh atau sebagian besar pasar bahan mentah yang tersedia, sebagai contoh Pertamina. Yang kedua, hak paten produk atau proses produksi. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Analisis keuntungan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan TRTC dan pendekatan MRMC. Yang pertama, pendekatan TRTC. Dalam jangka pendek, pengusaha monopoli akan mencapai keuntungan maksimum jika ia memperoleh dan menjual pada tingkat output di mana perbedaan positif antara TR dan TX adalah paling besar, atau ia meminimumkan kerugian jika perdebatan negatif antara TR dan TC paling kecil. Yang kedua, pendekatan MRMC. Sesuai dengan dalil keuntungan bahwa keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana MR sama dengan M. Selanjutnya yaitu pengertian pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata olio yang berarti beberapa dan kata poli yang berarti penjual.
Secara sederhana, oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Ciri-ciri pasar oligopoli diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menghasilkan barang standar dan barang dengan jelas atau corak beragam. Yang kedua, promosi melalui iklan secara terus-menerus. Adapun kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjualan. Selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimbangan distribusi pendapatan. Dua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kurang tepat pembicaraan saya, omongan saya ucapkan minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.